Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 Perbankan SMK Muhammadiyah Kesesi ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Layanan Lembaga Keuangan Syariah. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang penghimpunan dana bank syariah dan penyaluran dana bank syariah. Namun untuk video kali ini kita akan membahas tentang penghimpunan dana bank syariah ya. Kita hanya akan membahas untuk materinya dulu, kemudian untuk transaksinya nanti kita akan membahas di semester 2 ya. Jadi untuk penghimpunan dana bank syariah ini kalian pelajari di semester 1 dan juga di semester 2 ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan penghimpunan dana syariah itu adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Nah, pengertiannya yaitu di sini adalah bank menghimpun dana, kemudian mengelolanya dan kemudian disalurkan kepada nasabah atau di sini adalah debitur ya. Itu yang dimaksud dengan sistem penghimpunan dana. Nah, kenapa bank syariah melakukan himpunan? Karena memang bank syariah itu tidak memiliki dana ya, yang memiliki dana itu adalah nasabah. Nah, kemudian di sini makanya untuk memiliki dana, maka bank syariah juga memiliki sumber-sumber dana yang nanti akan dikelola, akan disalurkan kepada pihak peminjam atau kreditur ya, orang yang melakukan peminjaman atau orang yang melakukan pembiayaan. Nah, di sini sumber-sumber dana bank itu apa saja? Yang pertama yaitu modal. Di sini yang dimaksud modal ialah dana yang diserahkan oleh pemilik ya. Kalau memang itu banknya milik swasta, maka dana itu dimiliki oleh swasta. Kalau itu milik pemerintah, maka dana itu dari pemerintah. Kemudian ada titipan. Nah, titipan ini ialah dana yang sumbernya dari masyarakat yang menabung ya, itu namanya titipan. Kemudian ada investasi. Investasi berarti di mana bank mempunyai sebuah proyek dan kemudian nasabah itu menjadi investornya ya, menitipkan investasi gitu ya. Nah, itu jadi ada 3 sumber dana bank yaitu modal, titipan, dan investasi. Nah, dalam penghimpunan dana bank syariah itu mempunyai 2 prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Untuk pertemuan kali ini di video ini Bu Ima hanya akan membahas secara global saja. Tetapi untuk di video selanjutnya kita akan membahas satu persatu, yaitu prinsip wadiah sendiri, kemudian prinsip mudharabah sendiri ya. Pada dasarnya prinsip penghimpunan dana bank syariah itu ada 2. Yang pertama prinsip wadiah, yang kedua adalah prinsip mudharabah. Ya, Bu Ima ulangi bahwa prinsip penghimpunan dana bank syariah itu dibagi menjadi 2, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Sedangkan sumber dana bank syariah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama modal, yang kedua titipan, yang ketiga investasi. Nah, ya untuk prinsip penghimpunan dana bank syariah itu dibagi menjadi 2, prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Nah, untuk video kali ini Bu Ima akan membahas secara globalnya saja, secara umumnya. Untuk lebih detailnya tentang transaksinya, kemudian jenis-jenisnya, baik prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah akan kita pelajari di semester 2 di video selanjutnya ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan prinsip wadiah itu apa? Nah, prinsip wadiah yaitu penghimpunan dana yang berupa giro dan tabungan ya. Giro wadiah ini yaitu titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, dengan giro, ATM atau sarana pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan ya. Jadi prinsip wadiah ini yaitu prinsip titipan ya. Dan biasanya yang diterapkan di bank syariah itu untuk prinsip wadiah itu ialah giro wadiah.
Yang dimaksud dengan giro wadiah di sini yaitu titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bisa, billet giro bisa, ATM bisa, atau yang lainnya dengan cara pemindah bukuan ya untuk prinsip wadiah. Nah, yang kedua di sini ada prinsip mudharabah. Nah, untuk penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah itu dibagi menjadi dua, yaitu skema mutlaqah dan skema muqayyadah. Dalam penghimpunan dana ini, prinsip mudharabah mutlaqah kedudukan bank syariah adalah sebagai mudharib, pihak yang mengelola dana, sedangkan penabung atau deposan itu pemilik dana, sahibul mal. Kemudian hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati di muka, ya, itu prinsip mudharabah. Jadi ada dua, yaitu mutlaqah dan muqayyadah. Nah, kalau yang sebagai mutlaqah, bank syariah itu sebagai mudharib, sedangkan penabung itu sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Sedangkan untuk muqayyadah, kedudukannya sebagai agen saja, karena pemilik dana yaitu nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedangkan pengelola dananya yaitu nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Jadi kalau mudharabah mutlaqah itu yang berperan itu bank syariah dan nasabah ya. Tetapi kalau yang di prinsip mudharabah muqayyadah itu yang berperan adalah nasabah pemilik dana, kemudian bank syariah, kemudian adalah nasabah pengelola. Ya, kedudukannya bank hanya agen sebagai penyalur saja, sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana. Ya, paham ya sampai sini ya. Kalau tadi yang mutlaqah itu bank syariah itu yang mengelola dananya, sedangkan deposan atau mudharib pemilik dana, maksud saya deposan atau sahibul malnya itu nasabah. Sedangkan yang kalau muqayyadah itu ada nasabah yang menyimpan uang, kemudian ada bank yang sebagai agen penerima uang, kemudian agen penyalur uang untuk nasabah yang mau mengelola pembiayaan mudharabah muqayyadah. Ya, paham ya sampai sini. Kalau ada yang ditanyakan silakan nanti kalau ketika kita bimbingan belajar boleh. Nah, sekarang untuk pembagian usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan mutlaqah itu beda. Kalau untuk bagi hasil usahanya, bank sebagai agen hanya menerima fee saja ya. Pola investasinya terikat dapat dilakukan dengan cara chaining dan executing. Nah, pola signing di sini apabila semua resiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung resiko apapun. Sedangkan untuk pola executing apabila bank sebagai agen juga menanggung resiko. Prinsip mudharabah mutlaqah dapat diterapkan dalam usaha baik syariah untuk produk tabungan mudharabah atau deposan mudharabah atau deposit mudharabah ya. Nah, kemudian kenapa sih bank syariah melakukan penghimpunan dana? Tujuannya apa? Untuk memperbesar modal, untuk membesar aset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa inti dari materi kali ini yaitu bahwa bank melakukan penghimpunan dana itu fungsinya tujuannya untuk memperbesar modal. Nah, dan sistem yang digunakan oleh bank syariah ini dalam penghimpunan dana ini yang pertama menggunakan sistem prinsip wadiah dan mudharabah. Kalau wadiah itu titipan biasanya berupa giro wadiah, kemudian di sini juga ada mudharabah. Kalau mudharabah itu dibagi dua, yaitu mutlaqah dan muqayyadah. Nah, masing-masing itu kalian bisa pelajari kembali. Untuk hari ini kita hanya membahas materi secara global ya, penghimpunan dana. Kemudian untuk selanjutnya transaksinya kita akan pelajari ketika di semester 2 ya.
Jadi untuk semester 1 ini materi kita sudah selesaikan, tetapi untuk yang penghimpunan dana ini kita belum ada tugas ya, kita masih materi, tugasnya akan kalian kerjakan nanti insya Allah di pertemuan semester 2 yang akan datang ya. Terima kasih dari Bu Ima, sekian, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan persiapkan diri kalian untuk menghadapi UAS semester 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.